Halo, 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 Tarot Lovers, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Tarot Lover Ina, di episode untuk Gemini, kamu dan si dia. Saya mau ingatkan, kalau tidak resonan berarti bukan frekuensi Anda yang saya tangkap. Karena setiap Gemini, setiap horoskop itu mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Bisa kasusnya berbeda-beda juga. Dan ini juga bukan one on one, bisa ada yang sebagian resonan, ada yang sebagian tidak. Dan ambil di sini saran-sarannya gitu ya. Dan apabila nanti ada hasilnya negatif, jangan membuat Anda jadi tersugesti pasti akhirnya akan jelek, nggak ada. Karena di tarot itu kita membaca energi, dan kita sebagai manusia mempunyai kemampuan untuk menghindari hasil atau energi yang negatif. Caranya banyak, kita bisa menjaga tindak laku kita menjaga bicara-bicara kita menjaga emosi kita. Apabila ada tawaran atau kesempatan, cari tahu lebih dalam dulu, cari tahu informasi lebih banyak pada orang-orang yang telah mempunyai pengalaman yang seperti Anda rasakan gitu ya. Dan di Kamu dan Si Dia saya akan menggunakan 2 oracle dan 2 tarot. Dan untuk oracle yang pembuka, saya akan membaca dari buku panduan. Jadi di sini mungkin kondisinya agak lama karena ada saya harus mengartikan gitu ya dari buku panduan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Mudah-mudahan ngerti, dan ada sarannya juga karena saya ingin ngertiin, karena ada saran yang bagus biasanya dari buku panduannya. Kita mulai saja untuk Gemini periode 1 sampai 15 Oktober 2022. Ya, untuk Gemini sekarang energinya apa untuk Gemini periode 1 sampai 15 Oktober 2022. Heartache and loss. Kemudian untuk si dia Gemini, pasangan Gemini 1 sampai 15 Oktober 2022 energinya. Di sini bukan energi percintaan ya, ini energi secara general. Nanti baru kita lihat di tarot percintaannya. Untuk pasangan Gemini periode 1 sampai 15 Oktober 2022. Triumph and success. Kondisinya kurang seimbang kalau ini berdua. Passion. Oke. Ini jadi yang satu ada triumph and success, yang satu heartache and loss. Ini energinya. Kadang-kadang kita sama-sama tapi punya energi yang berbeda, dan ini energi di luar, bukan berarti energi dari percintaannya. Kita nanti lihat, karena di sini bisa jadi Gemini misalnya baru keluar dari pekerjaan, sedangkan pasangan lagi dipromosi, bisa banyak ini, dan diperlukan kesabaran. Sekarang kita mulai heartache and loss. The meaning of this card revolves around disappointment, sorrow, and separation, which can cause a feel and distress. Jadi kartu ini artinya permasalahannya berada di kondisi kekecewaan, kesedihan, atau perpisahan yang bisa menyebabkan stres gitu, rasa seperti tidak bisa tenang gitu ya. It takes all the strength you have at this moment in order to move past the pain and heal your heart. Sekarang waktunya untuk Anda untuk mempunyai kekuatan untuk melewati masa ini, untuk Anda mampu untuk melewati rasa pedih dan bisa menyembuhkan hati Anda. The love that has been given to another should now be focused on you. Jadi rasa cinta yang diberikan ke orang lain sekarang waktunya untuk diberikan ke diri Anda. Although you might look at this card as a being negative, it can act as a tremendous catalyst encouraging you to move on. Jadi walaupun di sini kelihatannya kartunya negatif, tapi sebenarnya kartu ini bisa menyarankan Anda ke
sesuatu perbuatan yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa, di mana membuat Anda berani untuk move on, untuk ngelewatin rasa sakit. Ya, orang biasa kan kalau move on, itu maksudnya gitu. The painful experience of life are just as valuable as the joyous ones. Jadi kejadian pedih dalam hidup ini sebenarnya sama bergunanya atau sama nilainya dengan kejadian happy. You may not appreciate that sentiment at this challenging time. Mungkin Anda nggak menghargainya pada saat kondisi sakit ini gitu ya, di saat yang sekarang. But life does have a way of pushing forward even though you may not always know the final destination. Tapi hidup itu selalu membuat Anda maju ke depan walaupun Anda tidak tahu kemana nih nanti final destinationnya. As you endure this period, learn not to dwell on the past. Ketika Anda mengalami masa ini, jangan terlalu memikirkan yang lalu. But use your strong mental control to deal with your emotion. Tapi gunakan kekuatan mental Anda untuk bagaimana mengkontrol emosi Anda. Have faith in knowing that you will get through this. Anda percaya bahwa Anda akan melalui ini. Ya, nggak mungkin ada kesulitan, terus ada kesulitan pasti ada kesenangan gitu ya. Kemudian kita lihat triumph success. The first of a mental card signifies that new beginning and exciting challenges may be before you. Ini kartu pertama dan bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu awal baru dan suatu tantangan yang membuat Anda exciting yang akan Anda mulai. By utilizing your strength, willpower, determination, and focus, there's the potential for you to reign triumphant in many areas of your life. Jadi dengan menggunakan kekuatan Anda, semangat Anda, terus determination itu kemauan Anda, serta fokus, itu sangat berpotensi untuk Anda mencapai kemenangan dari salah satu area kehidupan Anda. In traditional tarot, this card represent the Ace of Swords. Untuk tarot tradisional ini biasanya sama dengan Ace of Swords. And since the sword is double-edged, it can cut through all the barriers that hold you back. But if it's done constructively and with precision. Jadi kalau misalnya pedang itu kan mempunyai dua sisi. Jadi jika Anda menggunakannya dengan cara yang benar, maka akan memotong semua masalah atau tantangan-tantangan di depan Anda. Remember that there is another side of the blade. Tapi ingat, ada sisi yang lain dari pedang atau pisau ini. If you rush or use it in a destructive way, it could be harmful to yourself and other. Tapi kalau Anda terburu-buru dan Anda menggunakannya tanpa mempunyai rasa empati, terus semua sikat sana sikat sini, itu bisa melukai Anda juga. Always pause and think before you act. Selalu berhenti dan berpikir ketika Anda melakukan sesuatu. This card is reminder of vanquish negative thought from your mind, strengthen and tap into your mental powers, and use clarity with control in order to initiate new ways of thinking. Jadi kartu ini adalah pengingat untuk Anda menghilangkan pikiran-pikiran negatif Anda, kuatkan mental Anda, dan Anda punya kekuatan mental yang besar dan Anda harus yakin, dan juga menggunakan sesuatu yang jernih gitu ya untuk mengontrol jalan aksi Anda untuk mempunyai pola pikir yang baru. Itu intinya. Dan di sini ada patience. Jadi perlu kesabaran. Kesabaran bukan berarti harus di kondisi yang heartache and loss. Yang ngerasa triumph juga harus sabar. Kalau misalnya tadi kita bicara di energi pekerjaan, satu lagi loss, satu happy, jangan yang happy jadi euforia di depan yang lagi loss. Nanti bisa nggak enak kan gitu. Sekarang kita mulai untuk Gemini. Energi percintaan Gemini periode 1-15 Oktober 2022. 3 kartu.
mungkin energi Gemini lagi, ini bisa jadi diri Anda ya, karena kan di air ya, udara gitu. Udara ini tegas dalam mengambil keputusan, nggak mau terlalu pakai emosional gitu. Orangnya kalau dibilang dingin tapi juga intelijen gitu ya. Kita lihat di sini kalau energi percintaannya, walaupun dalam kondisi patah hati, kalaupun di kondisi kehidupan yang lain, kalau kondisi percintaannya ini kayak memulai suatu awal baru, walaupun sepertinya stagnan. Anda berusaha mengontrol diri Anda supaya jangan histeris atau ingin buru-buru gitu. Jadi ada balancing. Ini bagus ya. Sekarang bagaimana energi percintaan dari si dianya Gemini? Energi percintaan si dianya Gemini. Oke, 1 sampai 15. Strength. Oke. Energi percintaan yang Gemini. 6 of Air. Oke. Kalau energi percintaannya Gemini, di sini saya lihat ada kompetisi ya. Kompetisi bukan berarti hanya dari luar, bisa jadi dari pasangan antara A dan B, bisa antara Gemini dan pasangannya, atau di sini Gemini itu pasangannya. Lagi ada kompetisi antara keduanya. Kadang-kadang walaupun kita punya hubungan, kita juga bisa berkompetisi dengan pasangan kita gitu loh. Misalnya dari segi pekerjaan, pekerjaan saya lebih bagus. Nah, di situ saya lihat ada ego untuk berkompetisi, tetapi walaupun dia berkompetisi, dia tidak ingin membuat kompetisi itu ribut gitu. Nah, di sini ada Seven of Arrow, tidak melulu bahwa shifting, tapi dia berusaha seperti kalau Anda lagi sedih, dia nggak mau terlalu membahas itu, karena mungkin dia lagi happy kondisinya ya. Tapi juga bukan berarti dia akan menunjukkan rasa happy berlebih-lebih di depan Anda, misalnya gitu. Kalau ini tidak berhubungan dengan, jadi mempunyai energi yang satu sedih, satu, jadi ini kadang-kadang energi di luar percintaan. Ketika yang satu negatif, satu positif, itu suka terbawa ke kondisi percintaan yang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi akhirnya karena ada kompetisi ego masing-masing itu gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana energi Gemini ke si dia. Oke. Energinya Three of Justice. Bush, loncat. Energi sama-sama strength. Mungkin Anda berhubungan dengan Leo. Di sini saya lihat ada Leo. Terus ada Libra, ada Aries, Taurus ya. Energi percintaannya kalau saya lihat di sini Anda ingin keadilan ya. Apapun kondisinya Anda ingin keadilan dan keharmonisan dari segi percintaan kalian. Gitu loh. Dan di sini ada Three of Cups dan di sini ada Seven of Swords. Misalnya maaf ya, kalau misalnya ada energi orang ketiga pun mungkin Anda mengetahuinya, Anda ingin keadilan buat Anda gitu loh. Tapi apabila bukan hubungan dengan Three of Cup yang berhubungan dengan, jadi kondisi Seven of Swords-nya itu yang orang ketiganya itu dalam kondisi yang Anda ketahui nih, Anda udah mengetahui ya, misalnya, dan orang ketiga nggak melulu pasangan lain ya, bisa jadi dengan orang tuanya, misalnya dengan ibunya atau dengan bapaknya gitu ya. Anda akan berusaha balancing dan ingin keadilan dari dua belah pihak gitu loh, untuk Anda dan untuk yang pihak lain. Karena di sini ada urusan rumah tangga, bisa jadi urusannya keadilan di dalam rumah tangga atau sesuatu yang established gitu ya. Kalaupun percintaan juga udah serius gitu. Sekarang kita lihat bagaimana energi dari pasangan Gemini, si dia Gemini ke Gemini periode 1 15 Oktober 2022.
energinya bagus, dia sayang, dia punya passion gitu loh. Dia juga ada desire, desire ini lover gitu ya. Jadi kalau energi yang tadi saya bilang Seven of Swords itu tidak melulu orang ketiga. Kalau dia energinya ke Anda, si dia Gemini ke Gemini, saya lihat kalaupun misalnya percintaan baru dimulai, itu offering percintaannya sudah ada gitu ya. Dan mungkin Anda berhubungan dengan saya lihat ini King of Stave, orang yang percaya diri, ngejar seseorang tuh kenceng gitu ya. Dan juga untuk Gemini nih, ngejar Gemini karena dia badannya kesini, dia mau, kalaupun ada orang ketiga misalnya keluar pihak ketiga misalnya keluarga atau apa, dia juga lebih fokusnya ke Anda gitu ya. Sekarang kita lihat nah Six of Coin kan, jadi berbagi dengan adil juga di sini Six of Coin. Baik, sekarang kita lihat kendalanya apa, ganjelannya Gemini ke pasangannya. Kendala pasangan Gemini ke Gemini. Oke. Kendalanya Anda merasakan bahwa cinta yang di offering itu kurang full. Anda ingin dapatnya ace, tapi dikasihnya page of cup karena ada kewajiban lain atau tanggung jawab lain dari pasangan Anda ke pihak lain. Jadi Anda kurang puas. Kalau saya lihat ganjelannya, kok bukan hanya fokus ke saya sih gitu ya. Itu kalau kita lihat dari kenapa Anda jadi sedih, jadi heartache kalau misalnya itu mempengaruhi. Karena gini, dalam kondisi Anda sedih, Anda ingin pasangan Anda mempunyai tindakan lebih seperti untuk membuat kondisi sedih Anda berkurang gitu loh. Tapi kan tadi diingatkan jangan Anda fokus hanya dia yang memberikan cinta, tapi Anda bisa memberikan cinta Anda ke diri Anda sendiri. Itu lebih sehat gitu ya, nggak menuntut dari pihak lain, tapi Anda dulu. Mungkin Anda nggak bisa terlalu memberikan gestur cinta atau perhatian, gunakan waktu Anda salon apa yang bikin Anda supaya lebih energinya lebih nyaman, tenang gitu. Sekarang bagaimana si dia ke Gemini, yang dilihat ganjalannya apa? Ganjalan Anda ke Gemini. Ganjalannya Gemini ke pasangannya. Di sini pasangannya Gemini ingin Gemini mengerti bahwa dia tuh berusaha bersikap adil ya. Jadi dia menginginkan, karena Anda sedang sedih sama diri Anda, jadi Anda mungkin menggunakan energi untuk diri Anda. Jadi di sini Gemini mungkin kurang memberikan rasa romansa, itu yang dia inginkan gitu ya. Dan apabila Anda berhubungan memang benar ini Leo, Aries atau Sagittarius gitu ya, dia ini tahu bahwa dia tuh banyak yang memperhatikan, atau dia tahu apa yang dia mau gitu kan. Jadi dia ingin adanya resiprokal, dia ngerasa kok bahwa agak dingin ini Gemini ke saya gitu loh. Jadi hanya itu sih kendalanya. Sekarang kita lihat tindakannya ya, bagaimana tindakan Anda. Nine of Cups ini energinya, ya energinya dia sih, dia sedang happy, mungkin di pekerjaannya dia happy, tapi karena di sisi Anda lagi menghadapi masalah di luar yang bikin Anda happy, itu efek ke hubungan percintaannya gitu loh. Energi happy-nya lagi berkurang dari Anda, jadi dia menginginkan longing, mana sih kok nggak merhatiin saya, nggak gini, biasa itu kan ya. Sekarang kita lihat
apa tindakan Gemini ke si dia. Oke, tindakan Gemini ke si dia. Mungkin yaitu karena Anda lebih fokus ke diri Anda. Jadi Anda mencari opportunity lebih ke segi materi Anda gitu ya. Jadi karena kesibukan Anda, misalnya Anda baru ini salah satu contoh, Anda keluar dari satu kantor gitu loh. Anda lebih fokus untuk oke, saya akan cari lamaran ke kerjaan lain atau apa, sampai kondisi tersebut karena kesibukan Anda untuk memulai suatu bisnis baru atau melihat opportunity baru, Anda sulit untuk menimbang-nimbang untuk memberikan perhatian ke dia gitu loh. Jadi tindakan Anda ke dia tuh gesturnya nggak banyak, Anda lebih banyak "Ntar dulu ya, saya benerin urusan saya dulu nanti baru" gitu. Kan ini cuman 1.15 ya, ntar 16.30 setelah Anda recover dari kesedihan Anda apapun itu, Anda kembali bisa fokus. Sekarang kita lihat apa tindakannya. Oke. Tindakan Gemini si dia ini. Oke, fokus. Sama-sama Seven of Staves. Jadi sama-sama bertahan dengan kondisinya masing-masing. Cuma gini loh, maksudnya bertahan itu bertahan untuk holding relation ini. Jadi bukan berarti bertahan, oh kamu kalau nyerang saya bertahan, bukan. Kalau saya lihat dari sini, karena di sini ini kan energi bertahan, tapi bertahannya apa, kita lihat halnya positif di sini. Jadi dia oke deh, kamu lagi sibuk, tapi kalau saya misalnya mau ngambil keputusan jelek, oh dulu kita waktu dia seneng saya happy kok gitu. Jadi tindakannya dia mungkin banyak mengingat yang kemarin-kemarin gitu ya, dan dia akan datang. Jadi gini, dia akan memberikan gestur hari ini, oh sayang gimana, besok dia agak dingin, supaya dia mau melihat dulu feedback dari Anda apa gitu loh. Feedback Anda, dia sih semangat begitu Anda memperlihatkan, oh ya nih saya juga gini, ayo kita jalan, kita nonton atau apa, dia seneng, dia akan terima itu. Tapi dilihat dulu dari Anda nih, Anda gimana responnya. Jadi ibaratnya dia sih mengikuti langkah Anda responnya ya. Sekarang kita lihat outcome Gemini 1/15 Oktober 2022. Oke. Outcome-nya jangan khawatir, kesedihan Anda akan segera lewat dengan hubungannya. Kondisi Anda memang Anda lebih serius ke masalah, misalnya hal di luar di luar percintaan, karena Anda mempunyai goal untuk mencapai sesuatu. Jadi outcome yang dipilih itu Anda lebih fokus untuk konsentrasi ke masalah yang Anda hadapi di luar percintaan Anda. Sedangkan outcome dari pasangannya Gemini, Judgment, Ace of Cups. Jadi tindakannya, outcome-nya di sini dia tahu bahwa kalian berdua punya goal ya untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Dia dia menimbang-nimbang bahwa dengan Anda dia akan lebih mengerti Anda dalam posisi sulit, dan dia akan support Anda gitu ya, karena tahu bahwa hubungan kalian solid kalau dilihat dari sini ya. Dan sekarang kita lihat dari message of love oracle card-nya. Gemini 1/15 Oktober 2022, 1-15 Oktober 2022 untuk Gemini. True love. This love is emotional, physical, and unconditional. Jadi mengingatkan Anda lagi,
yang cinta yang sedang Anda pegang adalah cinta sebenarnya gitu ya. Buat Anda, pria yang bersama Anda ini atau orang yang dalam pikiran Anda adalah true love Anda gitu. Sekarang kita lihat pasangan Gemini 15 Oktober 2022. Warning. Don't dismiss the red flag here. Abundance. You've done the work, abundance flow to you now. Jadi gini, ada warning. Ini mengingatkan kepada si dianya Anda. Jadi jangan mengindahkan bahwa oh iya dia lagi sedih, tapi kan dia pasangan saya lagi happy. Jadi jangan mementingkan hanya egonya sendiri. Jadi harus dilihat di sini red flagnya. Berarti Anda manusia biasa. Pada saat Anda sedih, Anda berkonsentrasi untuk diri Anda kan. Jadi di sini diingatkan bahwa manusia itu ada punya kondisi senang sama enggak senang. Jadi Anda harus ingat ketika dalam kondisi enggak senang, pasangannya si dianya Gemini ini mesti mengerti gitu loh, karena sesuatu yang dimiliki ini nantinya akan menjadi sesuatu yang abundance, yang banyak, karena juga ada 10 of coin gitu loh. Jadi dilihat warningnya, dan supaya kalau misalnya di dalam kondisi sukses jangan terlalu memperlihatkan euforia yang berlebihan lah gitu. Oke, saya rasa begitu dulu untuk Gemini. Kita ketemu lagi di 16-31 Oktober 2022. Makasih, dan untuk yang ada yang komen untuk kasih tahu resonan atau enggak, saya sangat menghargai itu dan sangat berterima kasih ya. Bye bye, stay safe tarot lover.